Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repi Mariska Fitriani dengan NIM 34022200053 dari Manajemen H. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Kusuma dengan NIM 340220048. Perkenalkan, nama saya Jeng Sinta Yuliawati dengan NIM 34022200034. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sistem informasi manajemen berbasis komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak dimanapun di luar organisasi yang berkompeten. Computer-based Information System atau sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengelolaan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran SIM berbasis komputer. Dengan dukungan teknologi komputer, sistem ini mampu mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memberikan akses real-time terhadap informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, penyedia informasi yang tepat waktu dan akurat. SIM berbasis komputer memainkan peran utama dalam memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh manajer, eksekutif, dan seluruh anggota organisasi tersedia secara tepat waktu dan akurat. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan materi sangat penting bagi organisasi, dan pengelolaan sumber daya ini secara efisien sangat mampu mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, pengelolaan data informasi yang lebih terstruktur. Data adalah aset yang sangat berharga bagi organisasi. Yang keenam, dukungan untuk kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Salah satu tantangan besar dalam organisasi besar adalah koordinasi antara departemen atau tim yang berbeda. Ketujuh, pengambilan keputusan berbasis data atau pengambilan keputusan berdasarkan data. SIM berbasis komputer memungkinkan keputusan yang diambil oleh manajer dan pemangku kepentingan lainnya lebih didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya, bukan sekedar intuisi ataupun perkiraan. Terima kasih. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. A. Otomatisasi tugas. Sistem informasi manajemen mengotomatisasikan tugas-tugas rutin seperti pengelolaan data, pembuatan laporan, dan manajemen inventaris. B. Akses informasi cepat. Informasi yang relevan dapat diakses dengan cepat dan mudah, memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efisien. C. Pengurangan kesalahan. Otomatisasi dan validasi dapat mengurangi resiko kesalahan manusia. 2. Peningkatan pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan tepat waktu. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi akurat dan terkini. Analisis data yang lebih baik. Fitur analisis data memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi tren, pola, dan peluang untuk dilewati. Selanjutnya, dukungan keputusan. SIM dapat menyediakan alat bantu untuk membuat simulasi dan memprediksi hasil dari berbagai keputusan. 3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi. Berbagai informasi yang mudah, sistem informasi manajemen memfasilitasi berbagai informasi, diantaranya departemen dan karyawan. 4. Pengurangan biaya. Pengurangan biaya operasional, otomatisasi dan efisiensi yang lebih tinggi dapat mengurangi biaya operasional. Kemudian yang kelima, yaitu keunggulan kompetitif. 1. Respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, peningkatan layanan pada pelanggan. Sekian. Selanjutnya, contoh sistem informasi manajemen berbasis komputer. 1. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem terintegrasi yang mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan rantai pasokan. Contohnya termasuk SAP,
Oracle ERP, dan Microsoft Dynamics. ERP memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data dan proses bisnis mereka ke dalam satu sistem terpusat. Yang kedua, Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. CRM membantu organisasi dalam mengelola interaksi dalam pelanggan termasuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Contohnya Salesforce, HubSpot CRM, dan Zoho CRM. Yang ketiga, Sistem Manajemen Rantai Pasokan atau SCM. SCM membantu organisasi dan mengelola aliran barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan. Contohnya SAP, SCM, Oracle SCM, dan Manhattan Association. Yang keempat, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. SIA membantu organisasi dalam mengelola keuangan mereka, termasuk akuntansi, penggajian, dan pelaporan keuangan. Contohnya QuickBooks, Xero, dan Accurate. Kelima, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau HRM. HRM membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia mereka, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengkajian. Contohnya Workday dan Oracle HCM. Selanjutnya yang keenam, sistem point of sale. Sistem point of sale digunakan di toko retail dan restoran untuk memproses transaksi penjualan. Contohnya termasuk Square POS. Yang ketujuh, Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. SIAKAD ini digunakan di lingkungan pendidikan untuk mengelola data akademik siswa, jadwal kuliah, dan informasi lainnya. Selanjutnya, komponen SIM berbasis komputer. Sebuah SIM berbasis komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Komponen-komponen tersebut meliputi 1. Perangkat keras atau disebut dengan hardware adalah komponen fisik dari sistem. Contohnya adalah seperti komputer dan PC pengguna. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau bisa disebut juga dengan software adalah program-program komputer yang mengelola dan memproses data menjadi informasi yang berguna yang terdiri dari A. Sistem operasional. Sistem operasional mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan platform untuk aplikasi lainnya. Contohnya seperti Windows, server, dan Linux. B. Perangkat lunak aplikasi. Program yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik dalam organisasi. Contohnya sistem ERP, CRM, dan SCM. Yang ketiga yaitu manusia atau people adalah pengguna yang berinteraksi dengan sistem termasuk A. Pengguna akhir atau end user, karyawan di berbagai departemen yang menggunakan SIM untuk mendukung pekerjaan mereka. B. Analisis sistem, orang yang merancang analisis kebutuhan sistem. C. Programmer, orang yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbasis komputer. Selamat menyaksikan. Siapa ada orang Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi 1, gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi 1 mengenai gambaran Informasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi 1, yaitu Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer. Assalamualaikum